Faslun fi adabi ma ba'di tulu'is samsi ila zawal. Ini suatu pasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segalah, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinamai akan dia sembahyang sunnah isyraq. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fajro fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha ila tulu'is samsi summa sholla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Artinya, barang siapa sembahyang subuh serta berjamaah, kemudian maka duduk ia mengucap zikrillah hingga datang kepada terbit matahari. Kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat. Niscaya adalah maksudnya itu adalah dianugerahi, itu maksudnya. Dianugerahi pahalanya baginya seperti pahala haji dan umroh dengan sempurnanya. Ini 3 kali diulang. Yang ini sholat, berarti ini sholat apa? Sholat fajar? Bukan sholat fajar. Fajar malah sebelumnya ya? Iya. Kalau ini sholat sunnah isyraq. Oh, sholat isyraq. Isyraq itu ada di atasnya, itu ada di keterangan. Sembayang sunnah isyraq. Isyraq itu berarti itu nggak boleh ketika matahari lagi terbit. Maka keterangan di sini ketika sudah sempurna. Berarti kalau sini kisaran setengah 7 ya, jam 7. Kalau di sini mungkin sekitar kalau di sini tadi kan sekira-kira segalah itu tombak. Kira-kira tingginya dari apa namanya? Kalau di sini agak susah kita lihatnya. Karena yang jelas kalau di sini kan udah kena gunung dulu. Kan itu. Jadi kita kira-kira itu agak susah. Kalau dari jamnya, kalau udah jam jam 7 itu kan kayaknya. udah lewat. Udah lewat jam 7 ya, sekitar 8. Jam 8 atau setengah 8 lah. Pak kita ya. Oh, isyraq tuh ya. Itu udah isyraq. Tapi kena duha berarti ke atasnya lagi kita ya. Iya, pokoknya isyraq dulu. Isyraq dulu baru duha. Ini maksudnya di sini. Kisaran setengah 8 lah Pak kita nih. Setengah 8 lah, mungkin udah sampai itu kalau itu. Karena kira-kira kalau kita ini jam setengah 8 itu kan matahari kan udah. Kalau di gunung pun udah naik lagi kan. Sedangkan kalau di dataran yang lebih rendah ataupun yang datar kayak di pinggir laut itu setengah 7 itu udah terbit kan. Terbit. Setengah 7 udah terbit. Berarti setengah 8 lah kalau setinggi apa tombak tadi. Sekitar segitulah. Kira-kira segala. Itu namanya sholat isyraq. Dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang subuh serta berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang imam dan makmum. Jikalau dengan istrinya sekalipun. Berarti ini jadi jamaah yang maksud di sini itu nggak mesti harus di masjid, nggak harus di menasah. Jadi sekurang-kurangnya itu yaitu dengan istri, walaupun hanya dengan imam dan makmum.
setelah kita sholat jamaah dengan imam dan hanya dengan satu makmum, habis itu kita zikir sampai terbit matahari, sampai terbit matahari. Habis itu kira-kira sudah isyraq tadi, habis itu kita sholat isyraq. Segala kira-kira tinggi matahari itu sudah segala, maka kita sholat sunnah isyraq. Maka fadilahnya tadi yaitu kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, dengan sempurnanya. Berarti sarannya subuh berjamaah. Hari jamaah. Nggak cukup mulai sembahyang subuh zikir, tapi harus diawali dengan jamaah dulu. Walaupun jamaah itu hanya dengan dua orang, satu imam dan satu makmum. Dengan istrinya sekalipun, karena menghasilkan pahala berjamaah. Ini maksudnya pahala jamaahnya harus didapat walaupun hanya dua orang. Dan kemudian daripada suruh engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang isyraq, itu inilah niat sembahyang isyraq. Usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka baca olehmu kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan suratnya. Jadi surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Dan kemudian daripada memberi salam, maka baca olehmu doa ini. Nah, ini doanya, ada doanya. Nah, kata-kata di sini kan baca, berarti ngelihat, nggak harus dihafal. Jadi kalau kita mau ngamalkan, jadi waktu baca doanya dilihat di sini pun nggak masalah, nggak harus dihafal. Doanya alhamdulillahilladzi ja'ala yauma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi mim matla'iha. Allahumma rzuqni ghaira hadza yaumi wadfa' anni sarrahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, kita cobalah, kita amalkan ya walaupun hanya sekali. Jadi karena kita sendiri gini, saya pernah diceritakan ini pada besok di yaumil akhirat, ketika seorang hamba itu dinampakkan amalnya, terkejut ya. Terkejutnya ini apa? Sayalah sholat yang pernah kamu kerjakan. Sayalah ibadah yang pernah kamu kerjakan. Sehingga kita merasa heran, ibadah yang mana? Karena nggak sering, tapi pernah gitu loh, ada kan gitu. Yang mana? Makanya saya juga disarankan sama beliau seperti itu. Ya walaupun hanya sekali ya, syukur-syukur bisa berkali-kali. Berkali-kali. Nah, setelah itu maka sembahyangkan pula akan sunat istikharah 2 rakaat. Inilah lafadznya. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Istikharah ini biasanya sholat apa? Minta petunjuk. Ya, minta petunjuknya kan macam-macam. Jadi istikharah ini secara nggak langsung ya kita kepingin hari ini hajat kita apa gitu. Itu maksudnya kita
sampaikan istikharahnya itu. Seperti yang lagi akan datang, kaifiatnya. Maka jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada engkau pergi kepadanya, maka baca olehmu. Nah, jadi kadang-kadang kita kan hajat kita setiap hari itu kan beda. Oh, kadang mungkin hajat kita pada hari itu kayaknya nggak mungkin ini terjadi ataupun kita laksanakan. Nah, kita sholat istikharah yang moga-moga diberikan tunjuk dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, tiada engkau pergi kepadanya, maka baca olehmu. Nah, ini setelah sholat hajat tadi, baca istikharah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wajhati fi kulli jihati wa maqsadi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'yin wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin wa waqili fi kulli amrin wa tawallani tawaliyan muhabbatan wa inayatan fi kulli halin. Sambil yang jelas ini waktu kita baca doa yang ini berarti hajat niat kita pada hari itu ya kita bayangkan dalam hati pikiran. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap yang ada hajatmu, yang tak dapat tiada mengeluarkan akan dikau daripada mashghul dengan zikir, dan hendaklah engkau niatkan pada pertengahan pekerjaanmu itu berpaling kepada hak Allah Ta'ala daripada pekerjaan itu. Maka jikalau tiada bagimu hajat kemudian daripada sembahyang 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau membaca Quran. Nah, ini maksudnya kita sholat istikharah tadi, kalau memang ada hajat ya kita baca doa ini. Kan itu. Ya, itu tadi ketika kita membaca ini kita bayangkan apa hajat kita yang kepingin kita lakukan pada hari itu. Kalau memang kita nggak punya hajat, setelah istikharah baca Quran. Baca Quran. Atau zikir, baca Quran atau zikir, atau membaca ilmu yang memberi manfaat. Jadi nggak harus baca Quran juga, boleh zikir. Oh, kadang kita kepingin baca-baca kitab fikih, kitab tauhid atau kitab-kitab hadis misalnya, itu juga boleh. Dan kepada dunia, memberi manfaat kepada dunia dan akhirat. Itu tadi belajar ilmu-ilmu yang selain baca Al-Quran dan zikir. Seperti yang lagi akan datang sebutnya itu. Maka apabila sampai sekira-kira seperti 4 hari, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang duha 2 rakaat sampai sekira-kira seperempat hari. Seperempat hari berarti jam seperempat kalau dibagi 4, 12 jam bagi 4 berarti berapa jam tuh? 4 jam. 4 jam. Jadi berarti kalau setengah 7, kalau 4 jam ini setengah 7 sampai setengah 8, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11 baru duha. Itu duha. Katanya duha itu seperempat hari. Seperempat hari berarti sekitar setengah 11 ya. Setengah 11. Siangan ya. Duha ya. Sebenarnya enggak itu juga. Pokoknya seandainya kita selesai sholat istikharah tadi,
Mau duha. Habis itu kita baca doa kan itu, baca doa tadi. Atau zikir Ataupun tadi. kita zikir sebentar Baru. sekitar 100 kali, ataupun kita baca Quran sekitar 1 lembar, atau kalau kadang ya 1 lembar lah, kalau mungkin kebanyakan pun ya 1,5 ini kan gitu. Nah, langsung kita sholat duha pun nggak masalah. Nah, sebenarnya kalaupun kita misalnya nggak sholat yang lain misalnya, nah begitu kita sebelum kita pergi kebun misalnya 7:30 kita mau sholat duha terus, ya boleh juga, nggak masalah. Nah, ataupun ini nanti saya jam-jam 11:30 sudah pulang nih, kan itu setengah. Mau duha bisa ya? Duha bisa juga sebelum masuk zuhur. Mungkin kita seperti hari Jumat itu misalnya, kita datang ke sana jam 12 sampai ke masjid jam 12 misalnya. Ya kan belum masuk waktu zuhur. Masih bisa duha. Habis tahiyatul masjid langsung kita sholat duha, masih boleh. Karena waktunya itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, sebelum zawal, maksudnya sebelum tergelincir matahari. Kalau memang sebenarnya ini kalau kita mempelajari ini hari-hari kita sudah penuh dengan ibadah. Kita urutkan dari tadi aja lah. Ya, Berarti dari subuh. yang kita lakukan itu kan memang ya ibadah terus. Berarti hari-hari kita ini penuh dengan ibadah. Nah, nampaknya kalau kita pribadi kalau harus seperti ini belum sanggup. Masih banyak kesibukan. Soalnya masih duniawi pun masih banyak kan gitu yang harus kita penuhi. Ya walaupun lah, yang jelas kalau orang yang istilahnya ini yang maksudnya sibuk dengan mempelajari ilmu Allah, memang akan diberikan kemudahan kan gitu. Tapi kayaknya kalau model-model kita ini belum sanggup, karena tuntutan dari kehidupan kita sendiri. Pribadi, begitu juga istri dan anak, ini masih membutuhkan biaya, membutuhkan sandang, pangan, ya mungkin sebagian membutuhkan papan. Jadi ya itu maulah kayak istilahnya kalau bapak ngomong sewaktu-waktu ini waktu kosong sedino ya dipesae kan. Kadang dari kita tuh tiap dino ngamuk kan. Ya kurang-kurangnya begini. Kita buat seminggu sekali misalnya hari Jumat. Sekali sebulan sekali lah kan. Sebulan sekali. Tidak kita kerjakan kurang-kurangnya. Tidak ya walaupun nggak awal pernah rasakan. Ya pernah lah kita rasakan. Ibadahnya itu pernah kan itu. Ya cocok juga ya. Ini memang dari dituruti ya memang orang. Ya itu. Orang ladang-ladang lah. Ya penuh dengan ibadah. Nang ladang jam 11 awak. Kaleng Karena musim kayak gini, begitu sampai kebun hujan. Hujan. Ya udah, duduk aja. Pulang tanya sama orang rumah. Itu apa, Bang? Ya orang itu. Awas saya. Ngopi lah. Mau tuh sanggup kopi. Kerja malah jagung tok. Dah sama mungkin. Inilah lafaz niatnya, usolli sunata duha ra'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah wasamsi wadduhaha. Dan engkau baca kemudian daripada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah walaili idza yakhsha. Ini sudah tawar ya? Boleh. Ini kan maksudnya ini kan lebih fadilahnya. Jadi fadilahnya ini ada tersendiri. Kalau kita baca ini sama. Kadang kita bisanya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, masalah juga. Jadi ya mesti harus koyok Atau wadduha langsung ya kan enggak konsentrasi.
Maka apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, banyak-banyakkan olehmu mengucap istighfar dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, berarti kan Istighfar ya kita ya. istighfar dan salawat. Setelah itu maka baca olehmu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim adada khalqillahi wa bidawami mulkillahi 10 kali. Nah, ini yang atas ini berarti apa namanya ini tasbih. Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, adada khalqillah wa bidawami mulkillah 10 kali. Setelah itu maka baca olehmu akan doa barang yang engkau kehendaki. Nah, maksudnya setelah selesai doa ini ya tinggal apa hajat kita, dimudahkan rezeki atau yang lain-lainnya setelah kita bacain tadi, daripada doa yang kemudian daripada sembahyang dahulu itu. Syahdan, tiada ada sembahyang ratibah pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha dan itu sembahyang duha itu juga. Maka jika ada yang lebih waktumu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan di dalam suatu daripada 4 perkara. Bermula perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan jangan engkau mashghulkan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu. Fardu ain seperti yang dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Ini maksudnya waktu-waktu tadi, waktu mulai dari apa tadi? Mulai dari terbit matahari sampai tergelincir sampai itu waktu isyraq. Nah, itu kalau sembahyang pun cuma sembahyang isyraq sama sembahyang duha. Nah, dan kalau bisa di waktu-waktu itu mulai terbit sampai tergelincir itu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan kalau bisa tuntut ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi makanya sebenarnya lebih utama ya belajar di waktu-waktu itu daripada boleh pangan. Orang juga boleh pangan ya. Belajar. Jadi Pak ngamuk-ngamuk Jadi pangannya siapa tuh golek? itu lah pertanyaannya siapa sih gimana gitu kan. Dah Allah alam.